terus melaksanakan aktivitas ibadah, aktivitas menuntut ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti yang kami sampaikan tadi, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila sudah selesai satu urusan, maka sambutlah urusan yang lain dengan senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kegiatan PTS yang sudah kita lakukan yang kurang lebih 2 pekan tentu akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk sekolah, untuk guru, dan untuk anak-anak. Untuk sekolah, evaluasinya apa? Oh, mungkin karena jaringan. Untuk guru apa? Oh, anak-anak nilainya kok belum KKM semuanya. Untuk siswa, oh nilaiku kok hanya beberapa ya yang tuntas KKM, kira-kira apa? Ini menjadi evaluasi bersama bagi kita. Tidak hanya anak-anak ya, tapi kita sebagai penyelenggara, sekolah, guru, semuanya mengevaluasi. Namanya evaluasi ya. Jadi sekarang kelas 12 itu yang hari ini juga mengikuti evaluasi hasil belajar. Jadi kelas 12 yang sekarang ada istilah kegiatan evaluasi hasil belajar. Ini sudah berjalan mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat ini, kemudian lanjut besok hari Senin. Saya ulangi anak sekalian, jadi kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila sudah selesai satu urusan, satu pekerjaan, satu proyek, satu apapun yang sudah kita selesaikan, maka sambutlah urusan yang lain, sambutlah pekerjaan yang lain dengan senantiasa berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semuanya kepingin semua urusan kita sukses, semua pekerjaan kita sukses, semua proyek kita sukses. Nah, itulah pentingnya kita bagaimana menentukan untuk menjadi orang sukses. Tentu orang sukses itu berbeda satu dengan yang lain. Rohim berbeda dengan Pak Saiful, si Fulan berbeda dengan si Fulana, ukuran suksesnya berbeda. Dan setiap orang wajib, setiap kita wajib untuk menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Karena kita setiap hari diajak oleh Allah untuk sukses. Minimal dalam sehari semalam kita dipanggil hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kepada kesuksesan, menuju kepada kemenangan, menuju kepada keberuntungan. Itu minimal 5 kali, bahkan 10 kali, karena ada adzan dan ada iqamah, gitu ya. Nah, oleh karena itu anak sekalian, mari kita tentukan dalam perjalanan itu untuk menjadi sukses harus ada tujuan. Yang pertama, untuk menuju sukses itu harus ada tujuan. Tentukan tujuanmu dulu. Misalnya anak-anak sekarang di SMA ini kelas 10, kelas 11, habis dari SMA ini mau kemana? Mau melanjutkan ke PTN mana? Mau melanjutkan ke perguruan tinggi yang mana? Maka tentukan dulu. Nah, baru kemudian direncanakan. Karena sukses itu direncanakan. Tidak ada sukses itu karena keturunan, tidak ada sukses itu karena tidak direncanakan. Semuanya wajib direncanakan. Contoh yang paling mudah ketika kita mau jalan-jalan, diajak oleh orang tua misalnya, ayo jalan-jalan. Maka tentu kita akan bertanya, jalan-jalan kemana Pak? Jalan-jalan kemana Bi? Wis pokoknya muter-muter. Maka nanti tidak efektif ketika tidak ditentukan tujuannya. Nanti akan habis energi, akan habis tenaga, akan habis pikiran, akan habis waktu. Mengapa? Karena tidak ditentukan tujuannya kemana. Nanti muter saja di Surabaya atau di Malang muter saja ke Malang.
Di mana ya tujuannya ya? Karena tidak ada tujuan, tidak ada arah. Maka wajib menentukan tujuan. Ayo jalan-jalan kemana Bi? Oh, ke Songgoriti. Ya, sudah jelas, dari Surabaya ke Songgoriti tujuannya jelas. Tapi kalau jalan-jalan kemana? Wah, masih bingung, nggak tahu lah, pokoknya nanti muter-muter saja. Nah, misalnya. Nanti kita akan kesulitan, kehabisan energi, kehabisan tenaga, kehabisan waktu, kehabisan uang, bensinnya habis. Demikian juga anak-anak, tentukan habis SMA ini mau kemana. Tentukan tujuannya, kemudian direncanakan. Oh, untuk masuk ke perguruan tinggi UNER, ke ITS itu syaratnya gini-gini, pelajari. Kalau masuk jalur undangan maka harus memperbaiki nilai rapor mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 di semester 1. Raportnya harus naik terus. Minimal kita lolos dulu dari sekolah 40% dari jumlah siswa. Karena itu kesempatan bagi kita untuk menorehkan prestasi masuk PTN lewat jalur undangan. Ikuti seleksinya lewat rapor dulu. Tentukan, ditata mulai sekarang. Anak-anak kelas 10 utamanya harus lebih awal menata. Mulai sekarang tujuannya di mana, atur strateginya, direncanakan yang matang. Kelas 11 juga demikian. Dan alhamdulillah tahun ini anak-anak, perlu saya sampaikan di sini, kelas 12 yang sekarang ini alhamdulillah ada kakak-kakak kalian di kelas 12 yang masuk jalur undangan, diterima lewat jalur undangan ada 7. Ada 7 anak. Dari 7 anak itu ada 4 yang di UNER, ada 1 di UPN, ada 1 di ITS, ada 1 di UNED Jember. Kita bersyukur, mengapa direncanakan? Sukses itu direncanakan. Jadi tidak ada sukses yang tidak direncanakan. Semua terencana, semua diatur. Strateginya bagaimana? Nah, kalau kita sudah berhasil untuk merencanakan, maka 90% itu kita akan berhasil. Tapi kalau kita gagal merencanakan, sama halnya dengan kita gagal dalam meraih kesuksesan. Nah, inilah pentingnya perencanaan, pentingnya merencanakan. Jadi tentukan tujuannya terlebih dahulu, kemudian direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang berikutnya, kita harus yakin semua usaha yang kita lakukan ini akan diijabah oleh Allah. Jadi percaya kepada Allah, ya. Percaya kepada Allah. Semua usaha yang kita lakukan pasti diijabah, pasti diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha, atau usaha tidak pernah mengkhianati hasil, gitu ya. Jadi kita harus senantiasa untuk berusaha. Berusaha itu wajib, ya, ikhtiar. Baru pada titik akhirnya, kalau sudah semuanya sudah kita lakukan ikhtiar maksimal, doa maksimal, baru nanti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga harus yakin pada diri sendiri. Yakin akan kemampuan kita sendiri. Jangan berkutat pada kekurangan kita, tetapi mari kita tingkatkan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kelebihan kita apa? Dalam proses pendidikan di SMA ini kita mengikuti semua mata pelajaran. Tetapi tentu dari semua mata pelajaran itu ada 1 atau 2 yang lebih dominan. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan potensi yang maksimal yang Allah berikan kepada kita apa. Nah, itu nanti yang dijadikan pilihan ketika masuk perguruan tinggi. Oh, saya dari nilai raport sekian banyak mapel ini, dari 19 mapel saya yang paling tinggi bahasa Inggris, saya yang paling tinggi kimia, saya yang paling tinggi sosiologi, saya yang paling tinggi geografi. Maka bisa jadi itu sebagai acuan untuk menentukan pilihan nanti ketika masuk perguruan tinggi. Saya masuk jalur undangan dengan pilihan di PTN UNER misalnya dengan jurusan ekonomi Islam, dengan jurusan manajemen,
oh saya masuk UNER dengan jurusan kedokteran. Mengapa? Karena sudah ada background dari awal, kemampuannya didukung seperti itu. Dan yang ketiga, kita harus berkoordinasi dengan lingkungan. Lingkungan kita siapa? Lingkungan kita masyarakat pembelajar, di sekolah ada guru, ya. Kalau yang ikut bimbel dengan teman-teman koordinasi. Untuk apa? Untuk merencanakan kesuksesan menuju tujuan yang sudah kita tentukan tadi. Jadi ini pentingnya anak-anak kita semuanya untuk menentukan tujuan bersama. Tujuan masing-masing. Kalau kita habis dari SMA ini mau kemana? Tentukan tujuannya, kemudian atur strateginya, perencanaannya yang matang dan kolaborasi. Yakin segala yang kita usahakan insya Allah diijabah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa mansara ala darbi wasolah. Siapa yang berjalan pasti akan sampai pada tujuannya. Siapa yang punya tujuan dan kita merencanakan dengan baik, dengan matang, maka insya Allah kita akan sampai pada tujuan. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Itu barangkali yang Pak Rofim sampaikan pada pagi ini. Tetap semangat, semuanya tetap semangat ya. Dalam kondisi pandemi ini kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap gigih memperjuangkan cita-cita kita untuk menjadi yang terbaik. Aku qouli wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.